Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu Bella akan membahas materi tentang matriks, yaitu determinan serta inverse matriks order 2x2 dan 3x3. Silakan kalian simak. Materi yang pertama yaitu determinan matriks. Determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matriks A. Determinan matriks biasanya dinyatakan dengan determinan buka kurung A, tutup kurung, atau A dimutlakkan. Artinya apa A mutlak ini? Jadi, anggota atau elemen-elemen yang ada pada matriks A itu dimutlakkan. Jadi, jika ada elemen yang negatif, maka akan menjadi positif. Kenapa positif? Karena dimutlakkan tadi, nak ya. Oke. Yang pertama, determinan matriks yang berorder 2x2. Artinya apa? Order 2x2. Jadi, suatu matriks yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Oke. Misalnya, matriks A memiliki elemen-elemennya yaitu A, B, C, dan D. Maka cara mencari determinan matriksnya itu adalah kita bisa menuliskan determinan A terus atau matriks A kita mutlakkan. Itu sama dengan, jadi elemen-elemen yang di dalam matriks A ini kita dapat melakukan sebuah perhitungan dengan menyilangkan sesama elemennya, nak ya. Misalnya nih, A kita kalikan dengan D, kemudian kita kurangkan dengan B dikalikan dengan C. AD dikurang BC. Oke, untuk lebih jelas lagi, silakan kalian simak contoh berikut ini. Contoh soal, misal matriks A memiliki elemen-elemennya yaitu 1, min 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, tentukanlah determinan matriks tersebut. Nah, anak-anak, ingat kembali cara mencari determinan matriks yang berorder 2x2 ini. Kita bisa menuliskannya, matriks A kita mutlakkan, tuh. Jadi setiap elemen di dalam matriks A ini kita mutlakkan. Cara penulisannya anak-anak bisa lihat di layar slide. Kemudian apa, nak? Kita lakukan sebuah perhitungan dengan mengalihkan setiap elemennya, nak ya. Yaitu 1 dikali 4 berapa? 4. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan 3. Berapa? Negatif 6. Karena ini kita mutlakkan berarti menjadi positif 6. Jadi 4 dikurang 6. Berapa? 4 kurang 6, nak? Negatif 2. Gimana? Sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Oke, materi selanjutnya yaitu determinan matriks order 3x3. Artinya, suatu matriks yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oke, jika diketahui matriks B itu sama dengan memiliki elemen-elemennya yaitu P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Bagaimana sih cara mencari determinan matriks yang berorder 3x3 ini? Maka, kalian bisa menuliskan determinan buka kurung B, artinya matriks B. Itu sama dengan elemen yang ada pada matriks B, itu kita mutlakkan. Sama kayak yang order 2x2 tadi, nak ya. Nah, cuma pada matriks order 3x3, elemen yang ada pada kolom ke-1 dan kolom kedua itu kita tulis kembali di luar determinannya, yaitu kita tulis lagi nih, apa aja nih pada kolom 1 itu ada PSV, ada lagi Q, T, W. Nah, kayak di layar slide nih, anak-anak bisa lihat. Setelah kita tuliskan seperti itu, kemudian kalian lakukan perkalian setiap elemen-elemennya seperti ini. Seperti ada menyilang gitu. Kemudian akan melakukan silang balik untuk elemen selanjutnya. Oke, sekarang simak nih. P dikalikan T dengan X. Atau kita tuliskan VTX. Kemudian kita jumlahkan, kita tambahkan dengan Q dikalikan dengan U dikalikan dengan V.
Kemudian kita kalikan dengan R, dikalikan dengan S, dikalikan dengan W. Nah, sampai situ paham, nak? Kemudian, kita lakukan perkalian menyilang lagi dari arah yang berbeda. Dari arah misalnya ini, ada R, T, V. Nah, karena ini melakukan arah yang berlawanan, maka itu kita tuliskan kurang. Dikurang dengan R, dikalikan dengan T, dan dikalikan dengan V. Kita kurangkan lagi dengan Q, kita kalikan dengan S, kita kalikan dengan X. Kemudian kita kurangkan dengan V, dikalikan dengan U, dikalikan dengan W. Seperti itu anak-anak. Kalian perhatikan lagi. Oke, agar anak-anak lebih paham lagi nih, simak contoh berikut ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya nih. Misal, matriks B itu memiliki elemen-elemennya yaitu 2, negatif 2, 4, 1, 5, negatif 6, negatif 3, 4, dan 1. Tentukanlah determinan matriks tersebut. Nah, ini kan matriks B memiliki ordernya 3 kali 3, nak ya. Artinya 3 baris dan 3 kolom. Maka cara mencarinya itu dengan cara seperti ini. Matriks B kita mutlakkan, artinya semua elemen yang ada pada matriks B itu kita mutlakkan. Nah, seperti itu cara menulisnya. Ingat, determinan matriks yang berorder 3 kali 3 itu kolom pertama, elemen yang berada pada kolom pertama dan kolom kedua itu kita tulis kembali di luar determinannya seperti ada di slide, yaitu 2, 1, negatif 3 itu adalah elemen pada kolom pertama, kemudian pada elemen kedua itu ada negatif 2, 5, dan 4. Nah, itu kita tulis lagi. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Kemudian kita lakukan perkalian menyilang. Nah, yang pertama arah ke kanan ya, yaitu ada apa aja? 2 dikali 5 dikali 1, kita tambahkan dengan negatif 2 dikali negatif 6 dikali negatif 3, kita tambahkan lagi dengan 4 dikali 1 dikali 4. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian kita lakukan lagi ini dengan arah yang berlawanan. Ada elemen apa aja? 4 dikali 5 dikali negatif 3. Nah, karena ini arahnya berlawanan, jadi dia dikurang. Kemudian 2 dikali negatif 6 dikali 4. Nah ya, dikurang lagi dengan elemen apa aja lagi? Negatif 2 dikali 1 dikali 1. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Kemudian kalian hitung elemen-elemen tadi, nah ya. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 10 dikurang 36 ditambah 16 ditambah 60 ditambah 48 dikurang 2. Berapa, nak? 96. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi inverse matrix. Inverse matrix adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian yang dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Oke, kita mulai dari inverse matrix order 2 kali 2. Artinya, suatu matriks yang berorder 2 kali 2 memiliki 2 baris dan 2 kolom. Gimana sih cara mencari inverse matriksnya? Oke, sekarang kalian simak ya, nak ya. Jika diketahui suatu matriks A memiliki elemen-elemennya yaitu A, B, C, dan D. Maka untuk mencari inverse matriks tersebut, dikarenakan ini mempunyai 2 baris dan 2 kolom, artinya inverse matriks yang berorder 2 kali 2. Caranya seperti ini. Inverse matriks tadi dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Itu sama dengan, karena ini pangkat negatif 1, maka kita ubah lagi menjadi 1 per determinan
A. Determinan matriks A. Kemudian kita tuliskan matriks-matriks. Kemudian kita tuliskan elemen yang ada pada matriks tersebut. Yaitu, tadi kan A, B, C, dan D. Nah, ingat, inverse matriks itu adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian. Nah ya, artinya elemen D dan A itu kita tukar posisinya. Elemen A balik ke posisi elemen D balik ke posisi elemen A. Gimana? Sampai sini paham anak-anak? Nah, kemudian elemen B dan elemen C itu kita negatifkan. Jadi, negatif B dan negatif C. Gitu anak-anak. Cara mencari inverse matrix orde 2x2. Tapi ingat, inverse matrix orde 2x2 ini ada syaratnya, yaitu syaratnya determinan matriks A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh berikut ini. 1 per determinan A. Determinan matriks A. Kemudian kita tuliskan elemen yang ada pada matriks tersebut, yaitu tadi kan A, B, C, dan D. Nah, ingat, inverse matriks itu adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian. Nah ya, artinya elemen D dan A itu kita tukar posisinya. Elemen A balik ke posisi elemen D balik ke posisi elemen A. Gimana? Sampai sini paham anak-anak? Nah, kemudian elemen B dan elemen C itu kita negatifkan. Jadi, negatif B dan negatif C. Gitu anak-anak. Cara mencari inverse matriks orde 2x2. Tapi ingat, inverse matriks orde 2x2 ini ada syaratnya, yaitu syaratnya determinan matriks A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh berikut ini. Kita masuk ke contoh soal nak ya. Diketahui matriks A memiliki elemen-elemennya yaitu 1, negatif 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, tentukanlah inverse matriksnya. Pada matriks tersebut itu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Berarti kita harus mencari inverse matriks yang berorde 2x2. Nah ya, gimana sih cara carinya? Ingat kembali penjelasan Ibu Bella tadi. Oke, kita jawab. Inverse matriks A, kita tuliskan A pangkat negatif 1. Itu sama dengan 1 per determinan matriks A, atau kita tuliskan mutlak matriks A. Kemudian kita tuliskan lagi elemen-elemennya dengan syarat tadi. Posisi elemen A dan D itu kita tukar. Jadi di sini elemen 1 dan 4 kita tukar posisinya. Kemudian elemen B dan elemen C itu kita negatifkan. Di sini elemen B-nya itu negatif 2. Kita negatifkan jadi positif 2. Negatif dikali negatif jadi positif. Nah ya. Kemudian 3 kita negatifkan, yaitu jadi negatif 3. Selanjutnya, untuk mencari determinannya ini, dari mana sih Bu itu dapat negatif 1 per 2? Pasti seperti itu pertanyaan anak-anak. 2 itu dapat dari gini, 4 dikalikan 1 berapa? Elemen 4 dikalikan dengan elemen 1? 4. Kemudian elemen 2 dikali negatif 3 berapa? Negatif 6. 4 dikurang 6 itu berapa? Negatif 2. Jadi seperti itu. Jadi 1 per negatif 2 atau negatif 1 per 2. Paham? Dari mana dapatnya? Jadi elemen A dikalikan dengan elemen D, kemudian dikurang dengan elemen B,
dikalikan dengan elemen C. Gitu ya. Kan tadi udah Ibu Bella jelaskan cara mencari determinan matriks. Nah, kemudian kita operasikan nih. 4 dikalikan dengan negatif setengah berapa? Negatif 2. Kemudian elemen 2. 2 dikalikan dengan negatif setengah berapa? Negatif 1. Kemudian elemen negatif 3. Kita kalikan dengan negatif 1/2 berapa? Positif 3/2. Nah ya. Kemudian elemen 1. Kita kalikan nih dengan negatif 1/2 berapa? Negatif 1/2. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Jadi inverse matriksnya yaitu negatif 2, negatif 1, 3/2, dan negatif 1/2. Oke, sekarang kita masuk ke materi inverse matrix order 3x3. Artinya 3 baris dan 3 kolom. Jika diketahui matriks B memiliki elemen-elemennya yaitu P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Maka, untuk mencari inverse matrix order 3x3, yaitu kita tuliskan B pangkat negatif 1, artinya inverse matriks B, itu sama dengan 1 per determinan matriks B, kita kalikan dengan adjoint pada matriks B. Dengan syarat, determinan B tidak boleh sama dengan 0. Biar kalian lebih paham lagi, simak contoh berikut ini nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nak ya. Misal, matriks A memiliki elemen-elemennya yaitu 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Pertanyaannya, tentukanlah inverse matriks pada matriks A tersebut. Nah, sekarang Ibu Bella tanya, matriks A ini memiliki order berapa nak? 3 kali 3, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Berarti kita harus mencari inverse matriks order 3 kali 3 nah ya. Ingat kembali rumus inverse matriks order 3 kali 3 itu apa? A pangkat min 1 atau inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan pada matriks A dikalikan adjoint A. Gitu nak ya. Oke, langkah pertama berarti kita harus mencari determinan matriks order 3 kali 3 tersebut. Pada penjelasan Ibu Bella sebelumnya, Ibu Bella telah menjelaskan bagaimana sih cara mencari determinan pada matriks yang berorder 3 kali 3. Yaitu matriks A kita mutlakkan itu sama dengan berarti elemen-elemen yang ada pada matriks A itu kita mutlakkan. Kemudian elemen-elemen yang terdapat pada kolom ke-1 dan kolom kedua kita letakkan di sebelah kanannya. Elemen pada kolom ke-1 apa aja nak? Ada 1, 2, dan 1. Pada kolom kedua apa aja nak? 2, 5, dan 0. Nah, kedua komponen yang ada pada kolom 1 dan kolom 2 ini kita letakkan di sebelah kanan. Selanjutnya langkah kedua, kita kalikan dengan menyilang seperti itu nah ya, ke kanan. Kemudian nanti dibalik lagi. Yang berlawanan arah itu ke sebelah kiri. Oke, kita mulai yang arah ke kanan. 1 dikali 5 dikali 8 berapa anak-anak? 40 ya. Kemudian itu kita jumlahkan dengan elemen 2 dikali 3 dikali 1 berapa? 6. Kita tambahkan lagi dengan elemen 3 dikali 2 dikali 0 berapa? 0. Habis ya yang arah ke kanan. Berarti kita balik arah yang mengarah ke sebelah kiri. Jika mengarah ke sebelah kiri, artinya elemen tersebut akan dikurang nak ya. Akan dikurang dengan elemen 3 dikali 5 dikali 1 berapa? 15. Berarti dikurang 15. Kemudian dikurang dengan elemen 1 dikali 3 dikali 0 berapa? 0. Kemudian dikurang dengan elemen dari 2 dikali 2 dikali 8 berapa? 32. Nah ya, maka hasilnya itu diperoleh berapa nak? 40 ditambah 6 ditambah 0
dikurang 15, dikurang 0, dikurang 32, berapa nak? Negatif negatif 1. Udah ketemu nih determinannya. Sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Oke, setelah kita mendapatkan determinannya, langkah selanjutnya adalah kita mencari kofaktor-kofaktor yang akan mengisi adjoin pada matriks A. Caranya gimana? Caranya seperti ini anak-anak ya. Kita mulai dari matriks A kolom ke-1. Kita mulai dari matriks A baris ke-1 kolom ke-1. Untuk mencari matriks A baris ke-1 kolom ke-1, artinya kita akan menutup matriks A itu yang ada pada baris ke-1 kolom ke-1. Nah, itu kita tutup. Anak-anak bisa lihat di layar slide. Itu Bebella tutup pakai warna biru tebal itu ya. Nah, yang nampak itu elemen apa aja? 5, 3, 0, dan 8. Gitu ya. Nah, lalu kita lakukan perkalian silang seperti determinan. 5 dikali 8 berapa? 40. Dikurang 3 kali 0 berapa? 0. 40 dikurang 0 berapa? 40. Paham ya nak? Oke, selanjutnya kita cari lagi matriks A baris ke-1 kolom ke-2. Artinya kita tutup baris ke-1 kolom ke-2. Ya, nampak elemen apa aja nak? Ada elemen 2, 3, 1, dan 8. Nah, matriks ini kita negatifkan atau kita kalikan dengan negatif. Sehingga diperoleh 2 dikali 8 berapa? 16. 3 dikali 1 berapa? 3. Nah, 16 dikurang 3 ini berapa? 13. Kita kalikan dengan negatif. Berarti negatif 13. Selanjutnya kita cari matriks baris ke-1 kolom ke-3. Artinya kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-3. Yang nampak elemen apa aja? Yaitu 2, 5, 1, 0. Itu positif ya. 2 dikali 0, 0. 5 dikali 1 berapa? 5. 0 dikurang 5, negatif 5. Oke, selanjutnya untuk matriks A baris kedua kolom ke-1. Nah, ini kita negatifkan. Jadi kayak diselang-seling gitu. Positif, negatif, positif, negatif. Oke, kita tutup baris kedua kolom ke-1. Jadi yang nampak itu elemen apa aja? Kita tutup baris kedua kolom ke-1. Berarti yang nampak adalah elemen 2, 3, 0, dan 8 nak ya. Kita lakukan lagi perkalian silang. 2 dikali 8, 16. 3 dikali 0, 0. 16 dikurang 0, 16. Kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif 16. Kemudian kita cari matriks A baris kedua kolom kedua. Berarti kita tutup baris kedua, kolom keduanya kita tutup. Yang nampak apa aja? Elemen 1, 3, 1, dan 8. Ini positif nak ya. Kan tadi diselang-seling. Oke, 1 dikali 8, 8. 3 dikali 1, 3. 8 dikurang 3, 5. Gimana? Sampai di sini paham nak? Paham ya? Kemudian kita cari lagi matriks A baris kedua kolom ketiga. Artinya baris kedua dan kolom ketiga itu kita tutup. Yang nampak apa aja? Elemen 1, 2, 1, dan 0. Nah, ini kita kalikan dengan negatif. Tadi diselang-seling kan? Positif, negatif, positif, negatif, positif. Sekarang negatif. 1 dikali 0 berapa? 0. 2 dikali 1 berapa? 2. 0 dikurang 2, 2. Kita kalikan 0 dikurang 2, negatif 2. Kita kalikan dengan negatif, jadi positif 2. Selanjutnya, kita cari matriks A baris ketiga kolom ke-1. Artinya kita tutup elemen yang ada pada baris ketiga kolom ke-1. Ya, nampak elemen apa aja? Elemen 2, 3, terus 5 dan
3. Kita lakukan perkalian silang nak ya. Yang ini positif ya, karena sebelumnya tadi negatif. Berarti 2 dikali 3, 6. 3 dikali 5, 15. 6 dikurang 15, negatif 9. Oke, selanjutnya kita cari matriks A, baris ketiga, kolom kedua. Artinya baris ketiga sama kolom kedua kita tutup. Yang nampak elemen apa aja? Yaitu 1, 3, 2, dan 3. Tadi positif kan? Sekarang kita kalikan dengan negatif. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikurang 6, negatif 3. Kita kalikan dengan negatif, jadi positif 3. Yang terakhir, kita akan mencari matriks A, baris ketiga, kolom ketiga. Yang nampak elemen apa aja? Yaitu 1, 2, 2, dan 5. Tadi negatif kan? Berarti sekarang positif. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 2, 4. 5 dikurang 4, berapa? 1. Gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Berarti kita udah ketemu nih kofaktor-kofaktornya. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih kofaktor-kofaktor yang akan mengisi pada adjoint A. Sekarang kita akan mengisi elemen-elemen yang akan ada di adjoint A. Apa aja nak? Tadi 40, negatif 13, negatif 5, kemudian negatif 16, 5, 2, kemudian negatif 9, 3, dan 1. Nah, kita udah ketemu nih adjoint pada matriks A. Langkah selanjutnya berarti kita akan menentukan inverse yang ada pada matriks A. Inverse itu berarti adjoint yang ada pada matriks A tersebut akan kita kalikan dengan negatif. Kan inverse. Artinya kita kalikan satu persatu nah ya elemennya. Kita mulai dari baris pertama, kolom pertama yaitu 40. 40 dikalikan dengan negatif berarti negatif 40. Negatif 13 kita kalikan dengan negatif menjadi positif 13. Negatif 5 kita kalikan dengan negatif berarti menjadi positif 5. Negatif 16 kita kalikan dengan negatif yaitu positif 16. 5 kita kalikan dengan negatif berarti negatif 5. 2 kita kalikan dengan negatif berarti negatif 2. Negatif 9 kita kalikan dengan negatif berarti positif 9. 3 dikalikan dengan negatif berarti negatif 3. 1 dikalikan dengan negatif menjadi negatif 1. Udah ketemu nih inverse yang ada pada matriks A. Anak-anak gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Jadi untuk mencari inverse matriks yang berorder 3x3, yaitu langkah pertama kita harus mencari determinannya enak ya, determinan yang ada pada matriks A tersebut. Kemudian kita menentukan kofaktor-kofaktor yang akan kita isi ke dalam join pada matriks A tersebut. Langkah terakhir adalah kita akan menentukan inverse pada matriks tersebut yaitu ya. Gitu nak ya. Sampai sini paham nak? Insya Allah paham ya.